Halo Palu, halo Indonesia, kembali lagi di Aden Vlog. Dan hari ini kita sedang berada di Anjing Menggonggong. Kita sedang berada di Petobo. Jadi di tahun 2018 bulan September, tepatnya itu tanggal 28 kemarin kan Petobo jadi salah satu area likuifaksi yang terjadi karena gempa. Nah, menurut berita, itu mana beritanya? Jadi saya menurut berita katanya hmm, ini dari dream.co.id. Nah, judulnya itu cerita suara misterius di Petobo pada malam hari. Oke, saya baca ya beritanya. Bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah bukan hanya gempa dan tsunami saja. Mereka juga mengalami peristiwa mengerikan lain, yakni fenomena likuifaksi. Daerah yang terkena likuifaksi berada di wilayah Petobo dan Balaroa. Rumah di daerah itu hancur tak berbentuk lagi. Tanah di Petobo saat kejadian ada yang mengalami amblas hingga 2 meter naik naik hingga sampai 5 meter. Mana lebih dari ini, teman-teman. Jadi supaya teman-teman tahu, Petobo itu kan jalannya dia sebenarnya menurun jauh. Jadi kebanyakan tanah dari sana itu tergeser ke sana. Jadi sudah tidak ditahu yang kedalaman itu berapa meter. Jadi tidak pasti, tidak ada yang tahu pasti dia sampai kedalaman berapa meter. Bisa jadi dalam sekali kan. Karena memang dia ada tanah yang terangkat, ada yang amblas. Ya. Terus pasca peristiwa itu muncul cerita-cerita mistis di Petobo. Salah satunya anggota TNI yang bertugas berjaga di Petobo, Serda John Musa, mengatakan setiap malam sering terdengar suara aneh. Tunggu, dengar. Kok ada dengar, Vino? Suara anjing. Suara anjing ya? Tapi pas saya kesini, saya memang ada rasa-rasa lapar begitu. Saya makan dulu. Oh, siap. Makan dulu guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tapi betul, ini di Petobo teman-teman bisa lihat. Ini tanah-tanahnya, jadi ada yang terangkat. Nah itu tanah-tanahnya. Dan ketika kita kemari tadi, itu tidak kayak memang tidak pernah didatangi orang gitu. Tapi tahulah, mungkin ada hewan ternak yang dilepas di sini barangkali. Nah kalau di atas sana tadi ada banyak anjing, jadi kita coba memutar begitu. Karena memang pas datang tadi dengan Vino sini, saya so lapar memang guys. Cuman untung Vino belikan saya kue. Tapi ini suasana horor ya. Oke guys, saya baca lanjut beritanya. Pasca peristiwa itu muncul cerita-cerita mistis di Petobo. Salah satu anggota TNI yang bertugas berjaga di Petobo, Serda John Musa, mengatakan setiap malam sering terdengar suara aneh. Kalau malam itu sudah mulai ada suara menangis, suara menyanyi, kata John kepada dream.co.id. Nah, jadi John ini Serda dia dulu bertugas menjaga di sini. Saat diliput di Petobo 27 Oktober 2018. Oh, berarti hampir 2 tahun lalu. Jadi belum lama pas Petobo itu. Nah, tapi kalau sekarang sudah sudah 1 tahun lebih, 1 tahun setengah. Nah, pria asal Papua yang menuturkan ada suara
itu mulai muncul sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, jam 8. Pernah ada YouTuber asal Yogyakarta yang ingin merekam suasana malam di Petobo, tapi mentalnya tak kuat dan kabur ketika mendengar suara-suara aneh. Tunggu, saya dengar dulu, tahu ada betul. Suara alam sih yang ada. Nah, terus kalau mau jelas suaranya itu jam 12 malam, jam 1 lah kalau mau jelas. Sekarang kita sudah jam 2, astaga. Salah. Tapi kita datang tadi jam 1, sekarang sudah jam 2. Karena tadi masih ada bikin kontennya Vino. Jadi teman-teman jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya partnerku ini, Vino. Jadi kita selalu naik sepeda sama-sama untuk mengeksplor tempat-tempat di Sulawesi Tengah, di Palu terlebih khusus. Nah, jadi kalau yang kita lihat, yang sejauh yang kita dengar, teman-teman juga bisa dengar sendiri, rasakan tidak ada suara-suara yang aneh, tidak ada. Cuman entahlah, kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu pasti yang begitu apakah ada atau karena secara khusus saya belum pernah lihat, dengar hantu sebelumnya. Tapi mungkin ada teman-teman yang lebih peka inderanya, bisa melihat atau merasakan hal-hal yang tidak saya rasakan. Jadi kayak begitu teman-teman. Oke, sudah di penghujung. Sekarang kita mau kembali. Saya mau perlihatkan kepada teman-teman bagaimana bentuk tempat ini sekarang dengan jalan saat kita kembali. Yang sulit saya rasa teman-teman saat kalian kemari adalah jalan pulangnya, karena tempat ini jarang dilewati manusia. Jadi seperti tidak ada jalan begitu, seperti tidak ada jalan yang sering dilalui manusia. Jadi kita bingung mau lewat mana gitu. Kalau kita masuk ke hutan kan biasanya ada tapak gitu, jadi ada sendiri jalurnya. Tapi ini ada sih berjalur sedikit. Oh, ternyata saya salah teman-teman, ada jalur, cuman saya tidak tahu ini mau kemana, apakah tembus ke tempat kita tadi atau tidak. Saya masih mau coba merasakan. Jadi saya mau mau memberi kepekaan terhadap indraku, apakah saya bisa mendengar suara-suara aneh atau tidak. Nah, tadi sepertinya kita tidak lewat sini. Jadi kita dapat jalan yang baru. Yang lebih enak. Nah, di situ masih ada satu pondok. Bekas likuifaksi. Iya ya. Ini kayaknya jalan tapak manusia begitu. Manusia. Kambing itu juga, bro. Siap. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke pinggirannya. Ben, aman ya Ben? Aman cu, sip. Oke. Aman. Yang penting kita
lanjutkan perjalanan ini dengan happy. Dan tunggu konten kami berdua, bukan cuy? Iya cuk. Kita ini masih ya coba-coba. Jadi teman-teman bisa request ke kita kemana perjalanan kami selanjutnya. Jangan-jangan ini tembus di tempat anjing tadi itu, Vino. Tidak. Hah? Tidak. Tapi kok kayak ragu bilang tidak. Tadi tidak ada ini toh. Oh, lihat sih di atas itu ada kita ya. Ini. Tadi kita memilih jalan yang lebih sulit, padahal ada jalan yang lebih mudah. Hah? Boleh santai kita. Oh, jadi kita dapat kerjaan, bro. Jadi kita harus panjat tebing-tebing ini. Tebing bekas likuifaksi. Uts. Aduh deh. Mana? Oh, duluan. Nah, ini sudah ada lampu-lampu. Sini jadi perbatasan antara tempat yang terkena likuifaksi dan yang tidak terkena likuifaksi gitu. Oh shit. Oke. Dulu di sini ada tanggul, teman-teman. Tanggul yang dari Sungai Gumbasa melewati tempat ini. Iya kah? Andasinya tadi kita injek. Iya. Jadi ada tempat yang memang sedikit seperti sungai ke bawah. Itu dia bekas anunya. Terima kasih sudah ikut perjalanan ini dari awal sampai akhir. Kami sudah mau kembali dan kamu juga bisa menantang kami untuk jalan-jalan di tempat-tempat horor lainnya meskipun tidak horor, atau tempat-tempat yang indah yang bisa kami jangkau dengan sepeda kami akan pergikan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next time.